pompa ya. Adanya apa kayak lubang-lubang kecil begitu ya. Jadi ada yang bersifat ya erosi gitu ya, terkikis pelan-pelan gitu. Jadi kenapa itu bisa terjadi saat gelembung tadi pecah? Kenapa itu bisa pecah? Karena ada kenaikan tekanan tiba-tiba saat impellernya itu berputar. Ya, saat impellernya berputar. Jadi ada perubahan tekanan yang awalnya rendah terus bisa jadi naik. Nah, begitu dia rendah terbentuk bubble, begitu tekanannya tinggi, gelembung itu tadi pecah atau bubble tadi pecah. Nah, pecahnya tadi bubble itu mengakibatkan apa namanya kayak ada gesekan di permukaan terutama di sisi suction di impellernya ya, di suction. Seperti apa kerusakannya? Seperti ini. Nah, ini daerah sisi suction pompa kalau Anda lihat ini. Jadi kayak tergerus begitu ya. Ada sifatnya apa namanya? Abrasif. Nah, sehingga mengakibatkan sisi kiri dan kanan ini tidak setimbang lagi atau tidak balance lagi. Nah, sementara ini kan bendanya berputar. Nah, kalau dia tidak balance, menyebabkan tadi suara berisik tadi ya. Suara berisik, ada getaran. Performa pasti akan turun. Kenapa? Karena Anda lihat di sini, ini tidak sempurna bentukan daripada impellernya. Ini sudah yang ada kerusakan di sini, otomatis dia mengalirkan fluida juga pasti akan berkurang, juga pressure juga pasti akan turun ya. Jadi harapannya harusnya bisa sampai di titik terjauhnya mungkin dengan tekanan sekian, mungkin anggaplah kita ambil sekitar 12 bar, nah bisa saja tidak tercapai, kira-kira seperti itu. Oke. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Terkait dengan peristiwa kavitasi ini. Oke, tidak ada. Berarti kita lanjut ya. Nah, ini bagaimana cara mencegah terjadi kavitasi? Nah, di sini ada ketinggian letak pompa terhadap permukaan zat cair yang diisap harus dibuat serendah mungkin. Atau head suction-nya dibuat lebih rendah. Jadi kalau head suction-nya Anda buat semakin tinggi jauh, nah otomatis dia semakin rendah semakin kuat isapannya sehingga pressure-nya dibuat jadi sangat rendah. Nah, efeknya akan terjadi atau mudah terjadi kavitasi. Nah, solusinya ibarat pipa-pipa suction itu jangan terlalu jauh gitu ya. Nah, artinya jangan terlalu panjang gitu, kalau bisa pendek lebih bagus. Kira-kira seperti itu ya. Tentu ada batasannya ya, makanya nanti ada perhitungan bagaimana supaya dia bisa aman dari kavitasi, ada hitung-hitungannya ya. Di pipa isap harus dibuat sependek mungkin jika terpaksa. Nah, sebaiknya pipa yang berdiameter 1 nomor lebih besarnya. Jadi untuk mengurangi gesekan di dinding-dinding pipa, nah solusinya pipanya bisa Anda lakukan diperbesar, gitu ya. Diperbesar dulu, nanti waktu mau masuk ke dalam saluran pompa itu nanti bisa dikecilkan, gitu ya. Itu salah satu solusinya. Tidak dibenarkan untuk mengurangi laju aliran dengan menghambat aliran sisi sap. Nah ini, kalau Anda pasang daerah suction itu ada valve yang Anda bisa atur flow-nya, nah ini juga kalau ditutup atau otomatis gesekannya lebih tinggi, efeknya daripada penurunan pressure. Nah ini juga bisa terjadi kavitasi. Oke, berikutnya water hammer. Apa itu water hammer?
Nah, ini fenomena kenaikan tekanan di dalam pipa saat kecepatan aliran massa air dalam saluran pipa itu dikurangi atau dihentikan sama sekali. Jadi, ibarat ada air yang mengalir dalam pipa, terus tiba-tiba ada valve yang nutup. Nah, itu efeknya akan terjadi tekanan balik atau back pressure namanya. Nah, ini back pressure ini punya akibat untuk menyebabkan namanya water hammer. Jadi kayak apa namanya? Kayak air yang dihantam gitu, pung pung gitu ya. Dalam begitu tuh. Nah, efeknya itu eh, bisa menimbulkan getaran di pipa dan nanti biasanya akan ada pipa yang pecah terutama di sisi sambungan gitu ya. Nah, ini bayangannya seperti ini. Jadi fluida ngalir dengan kecepatan yang tinggi, tiba-tiba Anda tutup. Begitu Anda tutup, ini otomatis akan terjadi aliran balik ya. Jadi ada back pressure namanya. Jadi, nah ini harus diredam. Kalau nggak diredam, nah efeknya bisa pecah di sisi-sisi sambungan, bisa pecah di pipa. Nah, solusinya atau sebelum masuk solusi mungkin saya coba share videonya kali ya, kira-kira gambarannya. Saya coba cari videonya dulu. Oke, saya coba share videonya ya. Oke, terlihat ya. Nah, ini pompa. Nah, ini pompa. Pompa nanti ini ada dipasang check valve. Check valve itu mencegah aliran balik ya. Tetap satu arah. Nah, ini ada air terus ngalir. Nah, nah ini Nah, ini check valve ya, mencegah aliran balik ya. Nah, ini menyebabkan kalau terjadi aliran balik, terutama di sambungan. Ini kan elbow ya. Nah, itu bisa terjadi karena apa? Nah, karena ini ditutup, ya. Kan ada aliran balik. Ini oke. Eh, bisa dapat gambaran ya. Jadi kalau apa namanya cairan atau fluida tadi yang mengalir kita hambat, kita tutup, itu akan ada back pressure dia. Kalau kita bilang namanya momentum itu. Nah,
Itu akan balik, mencegah juga ada kerusakan di pompa, makanya itu juga fungsi daripada cek valve-nya mencegah aliran balik tadi. Nah ini kalau nggak diredam itu bisa akan menjadi pecah di sisi sambungan pipa gitu ya. Oke, kita coba. Udah lagi ya. Oke, ini dia. Nah, pencegahannya seperti apa? Nah, bisa dilakukan dengan penutupan secara perlahan pada valve yang sedang mengalir airnya. Jadi valve-nya harus ditutup pelan-pelan. Atau bisa juga dengan membuka valve lainnya sebelum valve tersebut ditutup. Jadi kita bikin bypassnya gitu ya. Bypassnya sebelum ada yang ditutup. Nah ini atau menggunakan namanya SARS. Nah, di sini nanti ada karena gas, ini ada balon udara, ini ada cairan fluida. Jadi begitu ada back pressure tadi, nah ini karena ditutup ada check valve, otomatis dia airnya akan naik, terjadi kompresi di sini karena dia kan ada gas ya, pakai balon begitu. Tapi nanti akan turun kembali, naik, turun kembali, naik, kembali turun, lama-lama dia akan tenang. Kira-kira seperti itu. Itu model yang SARS tank kalau dia model yang close. Tapi ada yang model terbuka itu kalau di PLTA, nah ini langsung dibuang saja begitu ya. Kalau terlalu ibarat baik pressure yang tinggi, otomatis nanti ini pipanya dibuat panjang sekali, dibuka, otomatis itu akan bisa keluar saluran fluidanya. Sederhananya kalau yang model tertutup ini ada di sini, ya ada di sini dia. Kalau Anda lihat yang apa namanya, ini saluran nanti ada untuk saluran udaranya itu nggak kelihatan ini ya. Nah ini kalau Anda lihat ke lab, kita lab energi itu ada yang model tertutup. Nah ini kalau yang model terbuka dia ini, jadi kalau nanti ada back pressure ini akan naik airnya, lama-lama turun, naik, turun, lama-lama tenang. Tapi kalau terlalu tinggi dia akan naik langsung keluar gitu ya, terbuka. Nah ini bisa ketinggiannya bisa lebih dari 12 meter ya. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana proses SARS tank ini tadi, cara kerjanya kita lanjutkan ya dengan yang video tadi. Nah, seperti terjadi kompresi ya di atas ini ya, ada balon. Nah, begitu dia ditutup, nah ini akan ada aliran balik, nah ini akan naik airnya ke atas. Nah, ini terjadi kompresi di ada balon udaranya ini. Balik lagi. Dia naik lagi. Ya. Jadi lama-lama meredam daripada tekanan yang tinggi tadi ya, yang tekanan apa namanya, ibarat dia naik turun lama-lama dia akan tenang begitu. Makanya di lab energi tadi itu saya sering bilang mahasiswa tolong jangan dipencet. Kalau dipencet itu kan ada keluar udaranya. Nah ini kadang-kadang teman-teman itu
ingin iseng begitu dipencet keluar air gitu, ada airnya sedikit Pak, ya ada, pasti ada. Tapi harus dicek karena kalau itu sampai balon udaranya kosong, otomatis dia akan menghantam tabung daripada SARS tank tadi ya. Nah itu yang juga tidak baik. Nah ini cara-cara untuk meredam daripada water hammer, baik menggunakan SARS tank dalam yang tertutup ataupun yang terbuka untuk sistem di PLTA. Baik, itu materi kita terkait kavitasi dan water hammer. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu. Silakan diaktifkan kameranya sebelum saya mau data lagi kehadiran seluruh. Oke. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya silakan dikerjakan tugasnya ya. Ini sudah ada di e-learning, silakan dimanfaatkan sisa waktu pertemuan kita ini. Cukup dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sehat semua ya. Ya Pak. Bapak sehat juga. Sama.